Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pemrograman dasar pada kelas 10. Ya. Nah, perkenalan dulu. Ini biodata saya. Nama saya Ahmad Gurul Abidin. Lahir di Bojonegoro 12 Oktober 1999. Alamat rumah Desa Ngelegawangi, RT 19 RW 6, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nah, mungkin ada menanyakan tentang alamat saya. Kita lanjut ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 1. Kita akan mempelajari tentang pemrograman komputer. Apa itu pemrograman komputer? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, pemrograman dasar. Lebih dulu sebelum mempelajari pemrograman komputer, saya akan menjelaskan tentang pemrograman dasar. Pemrograman merupakan suatu proses yang meliputi menulis, testing, memperbaiki, dan memaintenance atau memelihara perintah-perintah kode atau skrip sebuah program komputer. Jadi pada sebuah program komputer itu terjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang menulis. Sebelum aplikasi itu jadi, kita akan menulis tentang kodenya. Terus kita mencoba kode itu sudah berjalan dengan lancar atau belum. Setelah mencobanya, kita akan mengetahui adakah sebuah program yang error. Nah, di situ kita bisa memperbaiki atau memelihara. Setelah pelihara, kita bisa meluncurkan ke masyarakat. Lanjut. Yang pertama yaitu contoh aplikasi hasil pemrograman. Nah, kalian pasti tidak asing ya dengan sebuah sosmed yang kalian miliki di HP kalian masing-masing. Contohnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, WA, dan lain-lain. Itu adalah hasil sebuah pemrograman dasar. Ya, pemrograman. Sebuah aplikasi yang dibuat dengan pemrograman. Kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang alur pemrograman. Gimana alur pemrograman itu terjadi? Terus kedua yaitu logika dan algoritma. Di sini kita akan membahas tentang algoritma pemrograman, logika dan algoritma. Terus C, teknik penulisan algoritma. D, struktur dasar algoritma. E, bahasa pemrograman. F, Microsoft Visual Studio atau sebuah aplikasi yang dibuat untuk proses membuat kode atau teks pada sebuah pemrograman itu. Yang G yaitu pemrograman Visual Basic Net. Lanjut. Yang pertama, kita akan belajar tentang alur pemrograman komputer. Ya. Kita lihat dulu. Secara umum, program komputer memerlukan sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Pemrograman meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pembuatan, perencanaan, dan perwujudan sebuah program. Nah, jadi sebuah komputer itu tidak dapat berjalan sendiri apabila tidak ada yang menginstruksikan. Nah, siapa yang menginstruksikan itu? Nah, yang menginstruksikan itu adalah kita sendiri atau orang yang memperjalankan komputer. Ya. Terus dilanjut. Nah, di sini alur pemrogramannya yaitu dengan melalui tahap algoritma. Nah, nanti algoritma ini akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Terus dilanjut dengan pemrograman. Setelah kita membuat algoritma, kita akan membuat sebuah kode-kodenya, ya. Algoritma itu contohnya seperti halnya kalian sedang mengisi ember. Nah, di ember itu dengan cara kalian menimba air di sumur, terus dimasukkan ke dalam ember airnya. Yang kedua yaitu pemrograman. Pada pemrograman ini kita akan membuat sebuah kode-kode yang nanti akan bisa menghasilkan sebuah tampilan yang sangat menarik. Setelah membuat pemrograman itu kodenya akan jadi sebuah aplikasi.
Lanjut. Yang pertama yaitu definisi permasalahan, ya. Sebelum kita membuat program, kita harus mengetahui apa masalahnya kita membuat program itu. Kalau kita tidak mempunyai masalah, kita tidak akan bisa membuat sebuah program pada komputer, ya. Contohnya seperti ini. Program dibuat untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Sebelum sebuah program terdesain dengan baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, masalah-masalah yang terjadi harus dapat diketahui dan terdefinisi dengan baik untuk mendapatkan detail persyaratan, input, dan output. Jadi permasalahan itu digunakan untuk kita membuat aplikasinya atau merancangnya itu dari inputnya yang mana dan yang keluarnya atau hasilnya itu yang mana. Contohnya yaitu sebuah masalah, buatlah sebuah program untuk mencari data absensi siswa pada database. Nah, ini adalah sebuah masalah. Masalahnya yaitu kita ingin membuat program untuk mencari data absensi, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah yang kedua, analisis dan perumusan pemecahan masalah. Yang pertama, contoh masalah menampilkan data absensi siswa yang terdapat pada database. Kita harus melakukan ini dulu, ya. Masalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ini contoh masalah. Yang kedua yaitu input program. Kita bisa menginputkan tentang nama, NISN siswa yang akan dicari. Yang ketiga yaitu akan menghasilkan output. Setelah input itu adalah sebuah pemasukan data, ya. Bisa dipahami anak-anak. Dan untuk output itu adalah penampilan atau program yang dihasilkan, contohnya seperti data absensi siswa secara lengkap. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu desain, algoritma, dan representasi, ya. Setelah selesai melakukan pendefinisian dan pemecahan masalah, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman komputer, penyelesaian masalah didefinisikan dalam langkah demi langkah. Algoritma dapat dipresentasikan dalam bentuk bahasa natural. Nah, bahasa natural itu seperti deskripsi kayak tadi, kita mengisi air dalam ember, yaitu kita menimba, terus itu ditulis, terus memasukkan air ke dalam ember. Yang kedua, flowchart. Flowchart itu apa? Nah, flowchart ini adalah sebuah tampilan atau bagan, ya. Bagan kotak-kotak itu, ya. Nanti flowchart ini akan saya jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita lanjut lagi. Keempat yaitu pengodean, pengujian, dan pembuatan dokumentasi, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu tentang coding. Setelah kita bisa merumuskan masalah, kita akan membagi masalah tadi menjadi 3 bagian, yaitu input dan output kayak tadi, ya. Setelah ketemu algoritma, setelah desain algoritma, kita akan melakukan sebuah pengkodingan. Nah, pengkodingan itu adalah sebuah sebuah tulisan atau ketikan huruf yang nanti bisa menjadi sebuah aplikasi, ya. Terus yang kedua yaitu pengujian. Setelah pengkodingan ini selesai, kita akan melakukan pengujian. Apa tujuannya pengujian itu? Nah, pengujian itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aplikasi yang kita coding tadi sudah benar atau belum. Seumpama aplikasi kita ada beberapa masalah, kita akan memperbaiki. Nah, yang ketiga yaitu mendokumentasi, ya. Semuanya akan terjadi pada dokumentasi. Pengkodean ini, ya, atau sering disebut dengan coding, merupakan proses penerjemahan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Dengan mengacu pada algoritma, hasil pemrograman dapat sesuai dengan rencana dan bahasa yang digunakan sesuai dengan platform yang digunakan. Contohnya di sini platformnya adalah Visual Studio, terus C++, terus ada lagi yang namanya
JavaScript. Terus ada lagi yang namanya apa kemarin saya lupa, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Terus setelah proses coding selesai, melakukan pengujian terhadap program ya. Jadi setelah codingnya itu selesai, nanti kita akan melakukan pengujian aplikasinya sudah berjalan sesuai dengan algoritma atau belum, atau terdapat beberapa masalah yang muncul. Nah, setelah adanya masalah, kita dapat membagi kesalahan logika program atau bug sebagai beredar. Proses pemeriksa kesalahan disebut debugging. Jadi sebuah masalah atau kesalahan pada sebuah kode itu disebut dengan istilah debugging ya. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam memeriksa kesalahan suatu program atau untuk memahami hasilnya suatu program, perlu dibuat sebuah dokumentasi dari program yang dibuat. Nah, baik, untuk pertemuan yang pertama ini sekian dulu ya. Dan untuk yang selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang algoritma atau urutan pada saat pembuatan sebuah aplikasi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.